Shalom, puji Tuhan, saya Remawati Purba. Saya dari STTP Sumut Aceh, yaitu ada di dalam kelas hybrid Medan. Kesempatan hari ini saya akan memberikan firman Tuhan, yaitu dengan tema duka cita menghasilkan pertobatan. Saya ulang sekali lagi, duka cita menghasilkan pertobatan. Kita akan melihat yaitu di dalam firman Tuhan dalam 2 Korintus 7 ayat 10 berkata, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Kita akan lihat apa itu duka cita. Duka cita adalah yaitu suatu kondisi atau keadaan seseorang yang mengalami sesuatu yang tidak baik atau tidak menyenangkan. Itu keadaan duka cita. Selanjutnya, seseorang yang mengalami duka cita pasti keadaannya tidak menyenangkan, sedih, kesal, atau tidak terima, tidak senang dengan situasi atau keberadaan seperti begitu. Bahkan selanjutnya, duka cita pasti akan dialami oleh setiap orang yang tidak bisa dihindarkan oleh siapapun, baikkah itu orang kalangan kelas atas ataupun kelas bawah, ya, tidak akan bisa dihindarkan. Sebab saya percaya selama hidup orang pasti akan mengalami duka cita. Apakah itu duka cita lewat perpisahan dengan kematian, ataukah duka cita lewat dari keadaan, masalah, persoalan, tekanan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita, atau kehilangan harta benda, kehilangan keuntungan, kehilangan jabatan, itu membuat duka cita. Jadi ada banyak bentuk duka cita yang dialami. Jadi jangan bilang duka cita itu hanya karena kematian saja. Yang jelas, duka cita itu pasti dialami oleh semua orang. Nah, di sini Paulus membedakan duka cita itu menjadi dua. Dalam ayat tadi, di dalam 2 Korintus 7 ayat 10 tadi, yang pertama adalah, saya bagi, duka cita yang mendatangkan keselamatan atau kehidupan. Saya kasih contoh bagaimana Paulus, kalau kita lihat di kitab Korintus, bagaimana tidak mudahnya dia melayani jemaat Korintus yang watak karakternya begitu keras dan sering terjadi bentrok, sering terjadi hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah jemaat, dan Paulus di situ harus betul-betul mempersiapkan dirinya untuk pada waktu dia melayani, meskipun begitu banyak masalah di dalam jemaat itu, Paulus mengalami duka cita, tetapi itu menghasilkan yang namanya keselamatan untuk jiwa-jiwa yang ada di Korintus, meski tidak mudah. Paulus mengalami duka cita dengan berbagai banyak hal. Kadangkala dia mengalami karang kapal, kelaparan, bencana, tantangan, dia dipenjara, dia ditangkap, dia dirajam. Banyak hal tujuannya untuk keselamatan jiwa-jiwa. Duka cita yang kedua yang kita lihat adalah duka cita yang mendatangkan kematian atau kebinasaan. Dalam hal ini saya angkat yaitu Yudas. Yudas mengalami duka cita karena apa? Karena Yudas melakukan pelanggaran yang salah. Dia menjual Yesus, dia cinta uang. Dia lebih menyorotkan matanya kepada nilai uang, tetapi dia tidak memfokuskan dirinya kepada bagaimana seharusnya untuk mencintai Tuhan. Apa yang dia buat? Dengan kesalahan yang dia lakukan, dia mengalami duka cita penyesalan dari peristiwa itu. Akhirnya apa? Dia mengalami kematian. Nah, kita sendiri semua sudah tahu bagaimana kematian Yudas. Itu duka cita yang sia-sia, yang ujungnya menuju kebinasaan. Nah, apa penyebab duka cita yang
mendatangkan keselamatan, kita juga harus tahu, yaitu duka cita, penyebab duka cita yang mendatangkan keselamatan atau kehidupan. Dan apa penyebab duka cita yang mendatangkan kematian. Jadi harus balance. Ada duka cita mendatangkan keselamatan, pasti ada penyebabnya. Dan ada juga penyebab dari duka cita yang mendatangkan kematian. Jadi penyebab ini kita bisa lihat di sana. Karena melakukan kehendak Tuhan. Jadi kita mengalami duka cita, tetapi ujungnya mendatangkan keselamatan atau kehidupan bagi jiwa-jiwa, ya, karena kita melakukan kehendak Tuhan. Jadi ada banyak orang percaya karena melakukan kehendak Tuhan, melakukan apa yang benar, mungkin di instansi pemerintahan atau swasta, ya, atau apapun juga. Pada waktu dia mengerjakan kehendak Allah, bisa jadi orang lain tidak terima dengan keadaan dirinya yang benar-benar jujur, yang benar-benar berintegritas melakukan pekerjaannya. Dan itu yang dikatakan, ya, duka cita. Kita mengalami duka cita karena melakukan kehendak Allah. Berikutnya, karena kita menjadi saksi Kristus. Apalagi memberitakan Injil, melakukan perintah Tuhan, dan seluruh bagian ini akibatnya apa yang terjadi? Mungkin kita dikucilkan atau kita mengalami aniaya. Tapi ketahuilah, meskipun ini kita alami atau Rasul Paulus alami ini semua, tapi duka cita ini semuanya membawa pertobatan, bahkan keselamatan bagi jiwa-jiwa. Jadi seluruh anak-anak Tuhan, Paulus mengajarkan kita agar kita siap mengalami duka cita, agar terjadinya pertobatan dan keselamatan jiwa-jiwa. Itu yang harus kita bangun di dalam diri kita. Meskipun kita mengalami duka cita, tetapi duka cita yang kita alami itu mendatangkan keselamatan bagi jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita. Ada amin? Puji Tuhan. Saya ambil ilustrasi, ya, yaitu kita bisa lihat di depan ini, yaitu lipan. Ini lipan, kalau dia sudah mengeluarkan anaknya semua, ribuan anaknya ini, maka ini anak-anak lipan yang banyak ini, dia tidak punya makanan. Dan dia tidak sanggup makan mungkin tanah di sekitar di sini, atau rumput, ataupun apapun itu. Maka apa yang dilakukan? Ini anak-anak lipan dia akan makan induknya ini. Semua menyerbu induknya ini. Mengalami duka cita, tetapi untuk keselamatan anak-anaknya ini. Anak-anak ini mengalami kehidupan, tapi induknya ini mengalami kematian. Duka cita yang mendatangkan keselamatan. Mungkin kadang-kala keinginan kita juga harus dimatikan untuk segala apapun, tetapi menghasilkan keselamatan atau kehidupan bagi orang lain. Puji Tuhan. Dan kita bisa lihat lagi di sini penyebab duka cita yang mendatangkan kematian atau kebinasaan, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, dan melakukan dosa dan kejahatan. Maka kalau ini akan terus dikerjakan oleh orang-orang Kristen, apalagi orang-orang percaya masih memiliki keinginan untuk melakukan ini, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bahkan mencintai dosa dan kejahatan, ya, kita bisa lihat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 di sana berkata, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya." Nah, kita bisa lihat bagaimana orang yang mencintai dunia, ya,
orang itu akan lebih condong hatinya, matanya melihat ya bagaimana keindahan dunia, bagaimana mereka bisa hidup dalam kesenangan-kesenangan dunia. Itu maksud dari ayat ini. Tetapi Tuhan mengingatkan kita, jangan sampai kita mengasihi dunia atau mencintai dunia, tetapi biarlah kita mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan lebih dari apapun. Karena itulah yang dikatakan kita melakukan kehendak Tuhan. Duka cita membawa kehidupan bagi kita bila apa? Bila kita melakukan kehendak Tuhan. Katakan melakukan kehendak Tuhan. Jadi hidup ini tiap hari harus kita berpikir, kita berbuat bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan. Jangan sekedar hidup, tetapi hiduplah untuk melakukan kehendak Tuhan. Apa yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Saya ada juga membuat sukacita dunia versus yaitu duka cita yang melakukan kehendak Tuhan. Kita lihat satu-satu duka cita yang dari dunia, yaitu menjatuhkan kita. Berikutnya memadamkan harapan dan membujuk kita untuk menyerah kepada godaan lebih lanjut lagi. Ya, itulah duka cita yang dari dunia. Tapi kita bisa melihat bagaimana duka cita menurut kehendak Allah. Apa berkat-berkatnya kita lihat di sini, yaitu menuntun kepada keinsapan. Kita lihat ada perubahan hati. Saya kesini saja ya biar lebih terang. Mendorong kita untuk berdiri dan berjalan dalam terang. Bahkan duka cita menurut kehendak Allah menguatkan kita untuk membenci dosa dan mengasihi kebaikan. Cukup berbeda ya antara duka cita menurut dunia dan duka cita yaitu menurut kehendak Allah. Kita harus tahu duka cita dunia itu apa ya. Duka cita dunia dalam catatan saya di sini adalah duka cita yang berasal dari dunia ini seperti duka cita karena kehilangan atau masalah duniawi yang bisa saja membawa keputusasaan dan kematian rohani. Banyak kan orang-orang Kristen rohaninya mati jadinya. Ya, karena apa? Karena persoalan hidupnya, karena masalah-masalah yang nggak terselesaikan. Ya, akhirnya apa? Dia mengalami keputusasaan dan ujung-ujungnya mengalami kematian rohani. Makanya nggak sedikit orang Kristen akhirnya menjual Tuhannya. Hanya apa? Hanya dia mengalami keputusasaan. Nah, itu yang terjadi. Tapi saya ambil contoh di sini beda dengan Ayub. Kita bisa melihat bagaimana Ayub ini meskipun mengalami penderitaan yang luar biasa, ya, tetap setia kepada Allah. Dan pada akhirnya waktu dia setia kepada Allah, waktu dia menerima duka cita itu, tetapi ujungnya adalah menghasilkan berkat dan pertobatan sendiri bagi Ayub. Jadi duka cita yang dialami secara dunia, yang dialami Ayub tidak membuat dia binasa imannya. Tetapi justru keadaan Ayub ini kita bisa lihat ya, akhirnya ujungnya kita bisa lihat di pasal 42 di kitab Ayub, bagaimana dia dipulihkan, keadaan dipulihkan, sampai seterusnya dia menerima berkat, dia bertobat, dia memberikan berkat 2 kali lipat ganda. Nah, apa artinya duka cita menghasilkan pertobatan? Dan kita juga perlu tahu di sini, saya punya catatan di sini, kita bisa baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. Perasaan sedih atau penyesalan yang mendalam atas dosa dan kesalahan mendorong seseorang untuk berbalik dari jalan yang salah menuju jalan yang benar. Pertobatan ini membawa keselamatan dan tidak akan disesali. Ya, inilah artinya duka cita menghasilkan pertobatan. Ada penyesalan dari segala apa yang sudah salah yang dikerjakan, yang sudah tidak benar dikerjakan.
Ini yang terjadi, yaitu arti dari duka cita menghasilkan pertobatan. Apa itu pertobatan? Kita lihat di sana. Pertobatan adalah perubahan sikap dan tindakan, berpaling dari dosa dan kesalahan menuju kebaikan dan kebenaran. Ini adalah proses yang melibatkan perubahan hati dan pikiran serta tindakan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Inilah pertobatan, proses dari dalam hati dan pikiran kita yang mengalami perubahan, yang mengalami pertobatan itu. Nah, saya memberikan contoh pertobatan itu, yaitu kita bisa lihat bagaimana Sakeus, ya. Sakeus dalam Lukas 19 ayat 8 sampai 9, kita bisa lihat di sini bagaimana Sakeus dalam pertobatannya. Saya nggak usah baca di sini, biar waktu saya nggak habis di sini. Tetapi bagaimana Sakeus mengalami pertobatan yang luar biasa, perubahan yang luar biasa. Bahkan seluruh heran melihat dia. Dia berkata, kalau ada yang kuperas kukembalikan 4 kali lipat. Ada banyak orang bertobat, tapi pertobatannya tanggung-tanggung. Ya, kita lihat pertobatan yaitu Sakeus ini memang pertobatan sejati, pertobatan yang 180 derajat. Dia benar-benar meninggalkan semua pelanggaran, kesalahan, kehidupan yang lamanya, dan dia hidup baru di dalam Tuhan. Mengapa duka cita menurut kehendak Allah dan pertobatan sejati itu sangat penting? Kenapa itu sangat penting? Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara. Iya, pastinya sangat penting. Karena ketika kita merasakan duka cita menurut kehendak Allah, kita mengenali kelemahan-kelemahan kita dan ingin melakukan yang lebih baik lagi. Ada amin? Kita mengenali apa kelemahan kita, dan kita akan mau melakukan untuk yang lebih baik. Kira-kira kehidupanku ke depan ini bagaimana ya? Apa yang kulakukan untuk Tuhan senang dengan aku, untuk Tuhan bangga dengan aku. Kita akan memikirkan semua apa yang menjadi kehendak Allah untuk kita kerjakan. Kita merasakan pengharapan bagi masa depan dan merasakan kasih juru selamat kita. Pertanyaan saya, ada 2 pertanyaan yang saya angkat di sini dalam ayat-ayat saya yang sudah saya katakan tadi. Apa artinya duka citamu membuat kamu bertobat? Coba Bapak Ibu Saudara hayati dulu kalimat ini. Apa artinya duka citamu membuat kamu bertobat? Yang nengok HP lihat ke depan. Saya jawab. Ini dia jawabannya, ayat 9. Namun sekarang aku bersuka cita bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka cita itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Katakan amin. Puji Tuhan. Ya, inilah arti duka cita membuat kita bertobat. Pertanyaan yang kedua, apa tindakan yang kita ambil ketika kita merasakan duka cita menurut kehendak Allah? Jawabannya ada di ayat 10 dan 11. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Itulah tindakan yang kita ambil ketika kita merasakan duka cita menurut kehendak Allah. Yang terakhir Bapak Ibu, sama-sama kita baca dalam ayat ini. Kita baca ayat ini. Duka cita yang benar yaitu duka cita yang berasal dari rasa takut akan Allah dan penyesalan atas dosa adalah jalan menuju pertobatan yang sejati dan keselamatan. Pertobatan ini bukan hanya perubahan di luar, tetapi juga dari dalam hati dan pikiran yang membawa seseorang untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan dan mengikuti kehendak-Nya.
itulah pertobatan yang sejati. Kiranya firman Tuhan dengan tema duka cita menghasilkan pertobatan ini menjadi berkat bagi semua yang mendengarnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.